Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maria dari kelas S1 Farmasi B, kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan emulsi yang saya buat. Nah, emulsi sendiri merupakan suatu sistem koloid yang fase terdispersinya dan medium pendispernya itu berupa cairan yang tidak dapat bercampur. Kelebihan sediaan emulsi dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat bercampur membentuk sediaan homogen dan stabil. Bagi orang yang susah menelan tablet, dapat menggunakan sediaan emulsi sebagai alternatif, dapat menutupi rasa tidak enak, dan dapat meningkatkan penerimaan oleh pasien. Kerugiannya yaitu kurang praktis, mempunyai stabilitas yang rendah, takaran dosisnya kurang teliti. Untuk formulasinya saya ambil dari Fornas halaman 217, yaitu emulsi minyak ikan. Nah, seperti yang berikut ini. Untuk formulasinya yaitu ada oleum mercurius aceli itu sebagai zat aktif, kemudian glycerin itu sebagai humektan, kemudian ada gummi arabicum itu digunakan sebagai emulgator, kemudian ada oleum cinnamomi itu untuk zat tambahan atau carminativum, kemudian ada aquades yang digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya yaitu literatur bahan tambahan. Formulasinya yaitu minyak ikan sebagai zat aktif, Twin 80 sebagai surfaktan, Span 80 sebagai konsurfaktan, aspartam sebagai pemanis, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna oranye sebagai pewarna, santan gum sebagai stabilizer, dan aquades sebagai pelarut. Untuk literatur bahan tambahan, pengembangan formula diambil dari Jurnal Ilmiah Kefarmasian. Jurnal ini melakukan penelitian dengan membandingkan 3 formulasi yang berbeda jumlah konsentrasi dari emulgatornya. Di sini yang dibandingkan yaitu emulgator Span 80 dan Twin 80. Dengan formulasi konsentrasi Twin 80 sebanyak 3,6% dan Span 80 sebanyak 0,4%. Kemudian berdasarkan uji stabilitas emulsi, hasil dari ketiga formulasi terjadi sedikit pemisahan fase setelah dilakukan uji sentrifugasi. Formula 1 memiliki kestabilan yang lebih baik dibanding formula 2 dan 3, dilihat dari pemisahan yang terjadi. Kombinasi dari Span dan Twin jika dilakukan dengan komposisi yang sesuai, maka dalam pembuatannya fase air didispersikan ke dalam minyak, maka Span dan Twin akan tersusun secara berselang-seling pada antarmuka fase minyak dan fase air yang membentuk monolayer, kemudian akan mengelilingi droplet sehingga menghasilkan sifat emulgator yang lebih baik dan stabil. Untuk reformulasinya, minyak ikan digunakan sebagai zat aktif, Span 80 konsurfaktan, Twin 80 surfaktan, aspartam sebagai pemanis, asam sitrat digunakan sebagai perasa, asam benzoat sebagai pengawet, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna sebagai pewarna, glycerin sebagai humektan, dan aquades sebagai pelarut. Pada formulasi ini, zat aktif yang digunakan yaitu minyak ikan.
Fase minyak yang digunakan juga dapat mempengaruhi stabilitas sediaan emulsi, sehingga digunakan minyak ikan ini karena harganya yang murah dan ketersediaan yang melimpah. Minyak ikan merupakan asupan minyak esensial yang mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Mengandung asam lemak kaya manfaat karena mengandung sekitar 22% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak tak jenuh. Penggunaan emulgator. Emulgator ini digunakan kombinasi karena penggunaan dua campuran emulgator akan lebih stabil dibanding penggunaan emulgator tunggal dengan menjumlahkan HLB secara langsung. Emulgator dapat dicampurkan dengan perbandingan dan proporsi yang sesuai. Twin digunakan sebagai emulgator tunggal emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi 1-15% dan dikombinasikan dengan emulgator hidrofilik dengan konsentrasi 1-10% menurut Rowe 2009. Kemudian untuk emulgator selanjutnya yaitu SPAN 80. SPAN 80 merupakan emulgator kombinasi dengan Twin 80. Kombinasi ini akan menjadikan sediaan membentuk emulsi yang dengan konsistensi yang bervariasi. SPAN digunakan sebagai emulgator tunggal emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi 1-15% dan dikombinasikan dengan emulgator hidrofilik dengan konsentrasi 1-15% menurut Rowe 2009. Selanjutnya yaitu penggunaan asam benzoat. Asam benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet untuk mencegah kerusakan pada sediaan emulsi yang dapat disebabkan oleh mikroba maupun antioksidasi oleh udara. Pada formula sebelumnya itu belum ada pengawetnya, maka pada formulasi pengembangannya atau reformulasinya di sini saya menambahkan asam benzoat. Karena asam benzoat ini itu juga baik untuk penggunaan oral dan tidak OOT dengan bahan lain. Untuk konsentrasi yang digunakan sebanyak 0,1% berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 9 tahun 1988. Penggunaan asam sitrat. Pada formulasi ini, asam sitrat digunakan sebagai penambah rasa dan dapat juga untuk meminimalisir aftertaste yang tidak enak dari minyak ikan. Selain itu, asam sitrat dapat digunakan sebagai buffering agent atau zat pendapar yang berfungsi untuk mempertahankan pH sediaan apabila ada penambahan sedikit asam ataupun pengaruh dari luar. Konsentrasi asam sitrat yang digunakan yaitu sebanyak 0,1-2%. Selanjutnya yaitu gliserin. Pada formulasi awal itu yang digunakan yaitu santan gum. Tetapi pada formulasi ini saya ganti dengan gliserin. Kenapa? Karena gliserin lebih mudah ditemukan dan penggunaannya itu lebih dapat menstabilkan dibanding santan gum. Digunakannya gliserin dalam formulasi ini dapat menstabilkan sediaan. Selain itu dapat juga meningkatkan viskositas pada sediaan dan mampu menarik air dari udara dan menahan air agar tidak menguap. Dalam sediaan farmasi dan kosmetik, gliserin digunakan sebagai humektan dengan konsentrasi tidak lebih dari 30%. Aspartam digunakan sebagai zat pemanis. Aspartam dipilih karena aspartam merupakan pemanis yang rendah kalori, di mana 100 gram sukrosa sama dengan 1 gram aspartam. Maka dapat dikatakan aspartam merupakan pemanis sintesis non-kalori. Untuk batas range penggunaan aspartam yaitu 600 mg per kilo berat badan. Penggunaan pewarna oranye FGC berfungsi untuk menutupi warna dari zat aktif yang kurang baik untuk membuat produk lebih menarik.
Kemudian konsentrasi yang digunakan tidak lebih dari 0,5% menurut Debkes RI 2010. Yang terakhir yaitu perasa jeruk. Penggunaan bahan tambahan ini untuk memperbaiki rasa dari zat aktif yang digunakan. Penggunaannya itu sama seperti pewarna oranye edisi, sama-sama untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif. Nah, kalau dari pewarna itu kan fungsinya untuk menutupi warna sehingga tampilannya itu akan lebih menarik. Nah, sedangkan perasa ini itu digunakan untuk memperbaiki rasa yang tidak enak dari zat aktifnya. Untuk konsentrasinya digunakannya itu hanya sangat rendah, yaitu 0,2% menurut Rowe 2009. Evaluasi sediaan emulsi yang dilakukan meliputi uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji tipe emulsi, dan uji stabilitas emulsi. Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bau pada sediaan emulsi. Uji pH dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pH emulsi dengan pH saluran cerna sehingga dapat diabsorpsi oleh lambung. Berdasarkan rentang pH saluran cerna yaitu antara 5-7. Uji viskositas merupakan nilai yang menunjukkan suatu kekentalan medium pendispersi dari suatu sistem emulsi. Selanjutnya yaitu uji stabilitas emulsi. Uji stabilitas emulsi ini dilakukan menggunakan alat sentrifugasi. Nah, uji sentrifugasi merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi dan meramalkan shelf life suatu emulsi dengan mengamati pemisahan fase terdispersi karena pembentukan krim atau pengumbalan. Menurut Rahman LA 1994. Yang terakhir yaitu uji tipe emulsi. Pada uji ini itu dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu emulsi tersebut termasuk dalam tipe apa. Nah, sebelumnya tipe emulsi itu dibedakan menjadi dua, ada emulsi tipe O per W dan ada emulsi tipe W per O. Untuk emulsi tipe O per W atau oil in water itu merupakan emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Kemudian untuk emulsi tipe W per O atau water in oil merupakan emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternalnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu emulsi merupakan suatu sistem koloid yang fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan yang tidak dapat bercampur. Kemudian penggunaan kombinasi dari suatu emulgator yaitu span dan twin jika dilakukan dengan komposisi yang benar dan sesuai maka akan menghasilkan sifat emulgator yang baik dan stabil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.